Ada satu hal yang sering muncul dalam banyak diskusi agama. Ritual dipertahankan, tetapi maknanya jarang diuji dengan kejujuran intelektual. Dalam percakapan ini, kita melihat bagaimana sebuah praktik yang sangat populer dalam Islam, mencium batu di Ka'bah, dipertanyakan secara langsung. Bukan sekedar untuk menyerang, tetapi untuk menguji apakah praktik itu benar-benar berasal dari perintah Tuhan atau hanya warisan tradisi yang kemudian dibungkus dengan legitimasi agama. Pertanyaannya sederhana, mengapa sebuah batu harus dicium? Apakah ada perintah langsung dari Tuhan? Ataukah itu sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang tokoh agama di masa lalu? Percakapan ini kemudian membuka sesuatu yang lebih dalam. Ketika tradisi dipertahankan tanpa dasar yang jelas, seringkali yang muncul adalah kontradiksi, baik dalam praktik, logika, maupun dalam kitab yang dijadikan dasar iman. Ya, Rian saya muslim ya Bang ya? Ya, alhamdulillah muslim, Pak. Ya, silakan Bang. Apa yang mau diutarakan? Silakan. Untuk utarakan sih nggak ada, cuma ingin diskusi aja, Pak. Ya, apa yang mau Anda diskusikan? Ya, mungkin terkait yang abang tadi sih, yang pembahasannya tadi, Bang. Apa itu? Yang batu itu, Bang. Yang kalian mencium sebongkah batu itu? Oh, saya belum pernah mencium, Bang, karena belum pernah naik haji kan. Ya, maksudnya umat Islam. Jadi gini Bang, jadi sebenarnya dulu Ka'bah itu kan dipenuhi oleh berhala, betul? Ya, Bang, betul. Nah, pada waktu itu berhala-berhala itu kan disingkirkan, patung-patung apa segala macam disingkirkan. Nah, tinggal satu yang masih ada, yaitu kan ditinggalin satu Hajar Aswad itu. Iya, ya. Nah, itulah yang sampai sekarang masih kalian cium-ciumin. Nah, makanya begini Bang, maksud saya itu begini. Saya kasih Anda umpama ya. Sebenarnya siapa sih penyembah berhala? Siapa penyembah batu itu? Jadi ayo kita jujur yuk sama diri kita sendiri, gitu loh. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar-ngajarkan seperti itu. Datanglah kamu ke suatu tempat, lalu nanti di tempat itu kamu cium-ciumilah sebongkah batu. Nggak ada Bang. Makanya kalau Anda mirip dengan Muhammad, Anda akan melakukan apa yang Muhammad pernah kerjakan. Betul nggak? Betul, betul. Iya. Tapi saya pastikan dulu, jangan-jangan Anda Kristen. Coba Bang. Bang Riansyah, Anda betul Muslim ya? Muslim, Bang. Oke, coba apa buktinya bahwa Anda Muslim? Coba apa bukti bahwa Anda Muslim itu apa? Ya, saya percaya Muhammad. Coba, bagaimana Anda membacakan satu surat dalam Al-Quran? Coba. Satu surat apa, Bang? Terserah, surat yang Anda hafal. Coba. Dari kelas ya. Silakan. Atau 2 kalimat syahadat aja, Enggak, Bang. Al-Ikhlas saja. Coba. Kalau 2 kalimat syahadat semua orang bisa. Coba. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Dia Muslim ya, Muslim dia. Baik. Jadi gini Pak. Oke. Terus saya, pengetahuan saya ya, waktu kuliah itu diskusi dengan teman-teman. Jadi sejarah batu itu, Hajar Aswad itu bukan zaman Nabi Muhammad sebenarnya. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu diperintahkan langsung oleh Allah untuk diletakkan batu Hajar Aswad itu di samping Ka'bah atau di sisi Ka'bah. Nah, bentuk suri tauladan yang Muhammad lakukan adalah menghargai yang namanya bapaknya para nabi. Dan perintah itu perintah langsung dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Oke, di mana? Di mana dikatakan? Oke. Di mana? Tadi Anda mengatakan bahwa Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk mencium batu. Kalau bentuk perintah itu tidak ada, Bang. Mencium batu Hajar Aswad itu bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Bukan ke situ. Jangan lari dulu Bang. Gini. Kita tidak membahas hukum mencium Hajar Aswad. Yang kita bahas adalah apakah penciuman kepada batu ini itu perintah Allah atau adalah inspirasi Muhammad atau kebiasaan para penyembah berhala di situ. Itu tidak ada perintah Tuhan, Bang. Nah, makanya saya bilang kalian ini memang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Gitu loh, Bang. Jadi, kalau kita jujur, sebenarnya kan ada ayat di dalam Al-Qur'an. Sebentar. Kan ada ayat di dalam Al-Qur'an bilang begini, Bang. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan sa'i, ya set dan tidak ada dosa bagi mereka. Kenapa kok bisa bilang begitu, Bang? Karena memang kebiasaan mereka pada waktu itu adalah menyembah berhala di situ. Ya, nah ini saya tunjukkan.
Saya tunjukkan ya. Kenapa ada ayat seperti ini, Bang? Karena memang orang-orang itu sudah tahu kalau sebenarnya itu ritual penyembahan berhala. Saya balikin dulu ya. Cuman sama, nih saya tunjukkan ayatnya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nih. Coba. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya. Kenapa kok bisa dibilang begitu, Bang? Karena orang-orang itu tahu bahwa itu tadinya penyembahan berhala. Makanya dibilang, nggak apa-apa itu nggak dosa, nggak dosa. Nah, ini. Gitu loh. Contoh, tadinya itu begini loh, Bang. Biar kita ngerti ya sebenarnya agama Islam itu gimana. Tadinya waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, dia itu nggak berkiblat kepada Ka'bah itu. Tahu nggak itu? Anda tahu itu nggak? Tahu Bang, Masjidil Aqsa. Iya, tadinya kiblatnya itu adalah ke kiblatnya orang-orang Yahudi di Yerusalem di Masjidil Aqsa. Kalau memang Allah dan Muhammad tahu kalau Ka'bah itu tempat penyembahan Allah yang benar, kenapa kok nggak sejak awal di situ? Kenapa kok harus ke kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani? Karena Muhammad itu tadinya pertama kali dia itu mengatakan dia mau meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Tadinya seperti itu, Bang. Ingin meneruskan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Makanya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menerimanya. Dia tidak mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi. Nggak ada orang Yahudi yang percaya kalau dia nabi. Karena dia tidak dapat support dari orang-orang Yahudi, akhirnya dipindahkanlah kiblatnya itu ke Ka'bah dengan membersihkan di situ berhala-berhala. Cuman satu disisain, Hajar Aswad. Nah itulah yang sampai sekarang masih kalian cium-ciumin. Jangan Bang. Coba nih saya kasih fotonya, Bang ya. Saya kasih fotonya ini. Inilah yang kalian cium-ciumin, Bang. Bentar ya. Kalian berdesak-desakan loh menciumi Hajar Aswad itu. Nih ya. Saya kasih videonya. Gini Bang, maksudnya gini, kalau permasalahannya dari problem itu apa sebenarnya ketika umat muslim itu mencium? Ya bukan kayak ini penyembahan berhala, Bang. Ini penyembah. Masa lihat nih, ini batu loh, Bang nih, batu nih. Nih. Apakah coba Bang, batu ini bisa berbuat apa? Kan Umar bin Khattab sudah berkata, engkau hanyalah batu. Lihat itu. Nih, berbondong-bondong mereka cium-cium batu nih, Bang. Nih. Nih. Lihat tuh. Inilah yang kalian lakukan, Bang. Kalian ngabisin duit banyak ini untuk menciumi batu ini. Coba Bang, hati nuranimu coba apakah ini yang dilakukan oleh batu ini? Apakah ini bukan penyembahan berhala? Bukan pengkultusan kepada batu? Tuh, lihat ini. Kalau saya pribadi Bang, semua itu tergantung daripada niat Bang. Itu di Islam begitu. Niat kita itu untuk mencium batu ini apa, untuk menyembahkah atau mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad gitu. Itu yang di Islam Bang. Jadi semua yang kita lakukan itu bukan berarti itu menyembah berhala gitu. Karena Nabi Muhammad ini adalah suri tauladan kita umat muslim, bukan sebagai Tuhan tapi sebagai panutan gitu. Itu Bang. Makanya di Islam itu sehemat saya ya Bang, itu kita itu tidak bisa hanya berpatokan pada Al-Quran saja untuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Al-Quran itu tidak menjelaskan secara detail atau secara kompleks terkait bagaimana penerapan Islam itu sendiri. Ya, artinya Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sanggup untuk menuntun manusia kepada kebenaran, betul? Makanya Anda perlu kitab yang lain. Bukan tidak sanggup Bang. Saya kalau mencari hal-hal yang haram itu malah saya baca Injil. Karena Injil menjelaskan secara detail terkait jenis-jenis binatang yang haram itu seperti apa. Oke, berarti Anda mengatakan bahwa seseorang yang hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, ia tidak akan bisa mengenal kebenaran, betul? Akan tersesat Bang. Ya iya, makanya saya bilang berarti Quran menyesatkan kan? Jadi Al-Quran itu bukan menyesatkan, tapi itu bagaimana? Itu yang kita pahami itu, kalau kita hanya berpatokan pada Al-Quran, Al-Quran itu hanya sholat 3 waktu. Ya, berarti kalau hanya berpatokan kepada Al-Quran, maka orang akan tersesat, betul?
Ya, Iya, berarti Al-Quran akan menyesatkan orang, betul? nah bukan begitu juga Nah, bahayanya Bang. bingung dah kita. Saya ulang lagi, Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, Bang ya. Kalau umat Islam hanya, sekali lagi, Mm-mm. hanya memakai Al-Quran, maka umat Islam akan sesat, betul? Betul, Oke, berarti kitab Al-Quran akan menyesatkan orang Islam, betul? menyesatkan. Tadi katanya kalau hanya berpedoman kepada Al-Quran akan sesat. Nah, itu bahasa saya hanya berpedoman. Jadi bukan Sulit. hanya tidak boleh lebih daripada bukan itu sendiri. Jadi ada hadis-hadis yang harus kita ikuti juga. Iya, Begitu. artinya kalau umat hanya berpedoman kepada Al-Quran, maka umat akan tersesat, betul? Akan salah arah lah. Akan Begitu. salah arah, iya tersesat, betul? Ya, Iya, makanya Bang, makanya saya bilang, tinggalkanlah kitab-kitab yang menyesatkan. Gitu, iya. Terus gimana? gitu. Maksudnya gini. Jadi contoh yang ini ya, simpel ya. Di Hmm. Al-Quran itu hanya menjelaskan, memerintahkan itu sholat di saat waktu matahari terbit dan terbenam, di saat matahari di atas ubun-ubun kepala, terbenam dan terbit. Oke, 3 waktu apa itu. manfaatnya? Apa manfaatnya begini-begini, Bang? Manfaatnya apa? Itu ada Bang. Apa coba? Itu Gini-gini, saya mau tanya. Kenapa kok begini? Kenapa nggak begini? Coba jelaskan sama saya. Secara logis coba. Bingung ya. Makasih Bang. Gini loh Bang. Coba gini. Anda kan selama ini kan hanya katanya-katanya kan. Dengar pengajian, dengar ini kata Ustadz. Katanya-katanya. Coba Bang. Betul-betul lah cari kebenaran. Buka Al-Quran, buka Alkitab. Kristen itu tidak mengajarkan yang namanya ritual badan, Bang. Sebenarnya, Bang, bagaimana sih jadi banyak orang tidak tahu apa itu ibadah. Ibadah itu kan dari bahasa Arab yang kata dasarnya itu adalah abdu. ya. Arti abdu itu apa sih? Abdi bahasa Indonesia. Hamba. Itu kan berbicara mengenai penghambaan diri. Nah, penghambaan diri itu bukan begini, Bang. Ini bukan itu olahraga. Di dalam Alkitab, Itu gini Bang, maksudnya. di dalam Alkitab yang dimaksud dengan penghambaan diri adalah bagaimana kita itu melakukan firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu memerintah hidup kita. Nah, ketika Tuhan memerintah hidup kita, maka kita itu akan menjalankan perintah-perintahnya. Contohnya, perintahnya itu apa? Misalnya begini, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau itu kita lakukan, itulah pengabdian diri. Jadi pengabdian diri itu bukan gerakan-gerakan badan. Itu apa pengabdian dirinya di mana, Bang? Apa untungnya bagi orang tuh apa? Manfaatnya apa kalau begini-begini? Habis begini-begini, dapat telepon, bro. Gimana uang hasil korupnya? Gitu bang. Jadi makanya kekristenan itu tidak berbicara hal-hal ritual, cuci-cuci tangan, basuh-basuh muka, bukan begitu. Yakin Bang? Yesus pernah berwudu atau enggak Bang? Di mana Yesus berwudu? Abang carilah. Saya kan nggak perlu hafal-hafal satu persatu ayat suci itu, Ya, saya pernah baca. anda yang mengatakan kok saya yang nyari. Bang, Katanya kalau abang Forget. Nah, saya begini, sempat kalau Anda, tanya-tanya. iya, maksudnya begini, hukumnya itu begini, Bang. Kalau Anda yang menuduh, Anda lah yang membuktikan. Contoh begini. Kamu maling mangga nggak? Coba buktikan kalau kamu maling mangga. Loh, kok jadi saya yang buktikan? Anda yang membuktikan gitu loh. Tunjukkan di mana Yesus berwudu. Gak ada, Bang. Yesus berwudu, ada aja. Coba cari baca lagi Bang. Saya lupa ayatnya itu apa. Gak ada, Bang. Anda tunjukkan saja di mana Yesus berwudu, begitu. Masanya saya di kosan Bang, nggak bawa Alkitab nih Bang. Iya. Jadi sebenarnya begini, Bang. Esensinya itu apa sih? Kan kalian sering bilang begini. Kami orang Islam
Kalau mau menghadap kepada Allah, kami harus bersuci dulu. Kami harus cuci tangan. Kami harus cuci muka. Bang, kalau cuci tangan, cuci muka nggak bersih. Orang Kristen, kalau mau ke gereja mandi, wangi dulu. Coba mana lebih bersih? Cuci-cuci tangan, hanya raup-raup muka begitu saja, atau mandi? Terima kasih Bang Lenatan. Gini, abang jangan hanya langsung patok di wudhu saja. Sebelum wudhu itu kita harus mandi juga. Mandi apa? Mandi wajib. Kata siapa Bang? Bohong Bang. Dengar, saya sekolah, Bang, Walaupun saya, kita wudhu, tapi mandi wajib itu nggak sah bang. oke, Itu di Islam. baik. Waktu saya sekolah Bang, saya masih ingat sekali. Kalau jam 12 itu kan jam istirahat. Ya, Nah, biasanya kami itu sering nongkrong di musola sekolahan. betul. Orang-orang itu pada sholat kalau jam 12. Gak ada yang mandi Bang. Bau ketek Bang. Musolanya itu bau ketek Bang. Bau keringat. Apalagi kalau jangan bilang mandi. Anda bohong kalau mengatakan mereka mandi. Tidak mandi Bang. Mereka hanya cuci muka saja. Makanya kalau masjid sekolah itu, kalau misalnya jam 12 siang, waduh. Jangan ditanya Bang. Jadi jangan katakan, makanya begini Bang, sebenarnya itu kan ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan lalu bangsamu orang Yahudi mengatakan menyembah Tuhan itu di Yerusalem. Lalu kata Tuhan Yesus apa? Sesungguhnya akan tiba saatnya penyembah-penyembah benar itu tidak menyembah di gunung ini maupun di Yerusalem, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kekristenan itu mengajarkan sesuatu yang esensi Bang, bukan hal-hal yang ritual. Cium-cium batu. Apa sih yang didapat dari cium batu coba? Anda mencium batu itu dapat apa? Saya bilang tadi bang, itu suri tauladan kita. Iya, apa yang Anda dapatkan coba? Gini, ada sebuah batu. Batu itu menurut Anda bisa mendatangkan bahaya atau berkah nggak? Batu. Iya, batu itu, Hajar Aswad itu. Karena itu batu dari surga itu mendatangkan keberkahan. Nah itu makanya saya bilang kan penyembahan berhala. Ada batu mendapatkan memberi berkah. Kan Anda nggak beda dengan ini loh. Nih saya kasih tunjuk. Kalian ini sering menunjuk-nunjuk sembah berhala ini bang. Nih ya bang ya, saya tunjukkan. Nih ya. Abang. Kenapa kalian menuduh mereka ini melakukan penyembahan berhala? Nih ya. Sebentar. Kalau Anda mengimani yang seperti itu, Bang. Lalu apa bedanya Anda dengan lalu kenapa Anda menuduh begitu ya? Nih, sebentar. Sabar ya, Bang ya. Saya tunjukkan sebuah gambar kepada Anda. Saya balikin ya, Bang ya, kamera saya. Oke, coba saya kasih lihat ini. Anda lihat ini apa? Bentar. Banyak bakal orang-orang seperti itu. Sebentar, saya kasih tunjuk ya. Orang menyembah-nyembah berhala, nyembah ini. Yang Anda katakan berhala ya. Menyembah berhala menurut versi Anda gitu ya. Sebentar. Di sini tidak ada gambarnya ya. Sabar ya. Bang, definisi berhala apa sih bang? Menyembah berhala itu, penyembahan itu seperti apa bang? Bukan, yang saya maksud, Anda itu kan mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan kalau batu mendapatkan barokah, batu bisa mendatangkan berkah, begitu kan. Lalu Anda kenapa menuduh orang lain seperti itu? Saya kasih. Gimana? Siapa yang menuduh?
Loh, bukankah tempat kalian seperti itu mengatakan, oh ini batu begini dan segala macam. Aduh, nggak ada gambarnya. Pencarian-pencarian di sini kalau ini jadi nggak ada. Nah ini aja dah. Nah, nih bang, nih saya kasih contoh nih. Kelihatan nggak ini? Oke, sekarang saya tanya ini apa, Kelihatan, Pak? kelihatan. Ini apa? Ini apa? Batu. Batu. Menurut Anda ini penyembahan berhala nggak? Berhala. Oke. Kalau misalnya ini diganti Hajar Aswad, tadi Anda katakan batu ini mendatangkan barokah kan? Penyembahan berhala nggak? Bukan. Jadi standar ganda loh kalian, standar ganda. Tadi kalau Hajar Aswad adalah sebongkah batu yang mendatangkan barokah, betul? Itu bentuk itu dia melakukan ritual, Bang. Iya, Ibadah. udah Iya. mulai standar gandanya. Tadi Anda berkata, kalau Hajar Aswad itu batu, dia punya berkah, mendatangkan barokah, betul? Ya. Oke, kalau batu ini diyakini sama dia mendatangkan barokah nggak? Dia meyakini batu ini kan mendatangkan barokah, betul? Abang jangan bilang gitu, itu ada teman-teman Hindu nanti yang nonton itu, Bang. Tersinggung Bukan Hindu nanti. ini. Bukan, maksudnya yang nonton nanti di sini itu mereka Bukan, ini Hindu bukan itu. Hindu ini. Terus apa dia? Ya nggak tahu, ini agama kepercayaan. Dia mengatakan bahwa batu ini cuma dia yang percaya batu itu barokah. Apalagi pakai peci ini, kemungkinan dia agamanya Islam. Maksud saya begini, bukan, maksud saya gini, kita nggak mempermasalahkan mau agamanya apa, kayak kita nggak mempermasalahkan. Yang saya maksud gini, kalau Anda menuduhkan bahwa ini penyembahan berhala, berarti Anda sebenarnya sedang menuduh diri Anda melakukan penyembahan berhala gitu loh. Betul? Betul nggak? Itu dia melakukan ritual ibadah, Bang. Mulai dah, udah. Mulai. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Ah, udah repot kalau begitu. Sebenarnya Bang ya, ayo kita jujur. Marilah Bang, jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada kebenaran. Begitu loh Bang. Ya sudah datang kepada kebenaran, Bang. Tapi nggak dapat, di Kristen saya nggak dapat. Bang, karena Anda masih mengeraskan hatimu. Hal yang membuat Anda tidak bisa mengenal kebenaran adalah karena Anda masih percaya orang mati bisa menuntun kepada hidup. Gimana cara abang meyakinkan saya untuk saya bisa masuk Kristen? Coba. Oke. Anda mengikuti Muhammad yang ada di kuburan, betul? Mengikuti Muhammad yang ada di kuburan. Muhammad ada di mana? Udah mati, Bang. Oke. Meninggal. Di kuburan nggak? Kubur, ya. Oke. Kenapa? Berarti Anda mengikuti orang mati dalam kubur. Berat. Jangan panjang-panjang mikirnya. Berarti Anda mengikuti orang dalam kubur? Mengikuti apa yang dia lakukan selama dia masih hidup. Susah ini. Saya tanya dulu Bang, Anda pengikut Muhammad nggak? Pengikut Oke, Muhammad ada di mana? di hati, Bang. Iya, maksudnya sosok Muhammadnya ada di mana? Itu sama kayak begini loh, sama kayak begini. Anda mencintai seorang perempuan. Betul? Tahu saya perempuan itu ada di hatimu. Tapi kan dia lagi di rumahnya. Gimana sih? Contoh. Anda punya pacar. Sebentar Bang, tenang. Anda punya pacar. Pacar itu di rumahnya sekarang. Tapi Anda katakan engkau ada di dalam hatiku. Ya kita ini nggak nyambung Bang. Kita bukan ngomongin itu. Gini. Berarti sekarang Nabi Muhammad ada di kuburan sekarang. Oke, Muhammad ada di kuburan kan, betul? Mengikuti ajarannya. Iya, Muhammad ada di kuburan, betul? Ya. Betul. Oke, dan Anda pengikut Muhammad, betul? Ya. Betul. Berarti Anda pengikut orang mati, betul? Bahasanya salah, Bang. Oh, bahasanya Gitu. salah sih. Susah ini. Salah. Bang, coba saya ulangi lagi satu kali lagi. Itu orang mati, semua manusia mati. Itu salah bahasanya, Bang. Makanya Itu saya salah. bilang jangan mengikuti orang mati. Aduh. Dengar. Pelan-pelan, saya harus pelan-pelan nih.
Benarkah Muhammad sudah mati? Ya, Benarkah dia ada di dalam kubur? ya, Benarkah Anda pengikut Muhammad? ya. Berarti Anda pengikut orang mati yang ada dalam Nah, kubur. tadi Muhammad ini orang mati. Semua orang tuh Astaga. Sulitnya. Nabi Muhammad. Dengarkan ya Bang ya, dengarkan Bang. Apa kata Tuhan Itu Yesus? kepalanya, Bang, Bang. ini pesan Tuhan Yesus Bang kepada umat manusia. Orang buta tidak dapat menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Ya, Oke. setuju. Tujuan daripada agama ini apa? Tujuan daripada agama ini akhirnya apa? Adalah kehidupan. Betul nggak? Bener nggak? Hidup yang kekal atau bahasa kitanya surga. Betul? Ya, Apakah Muhammad sekarang posisinya dia ada dalam kubur atau masuk surga? sekarang Bang. Dikubur. Ya iya, makanya saya bilang Anda dituntun oleh orang yang nggak tahu jalan ke surga. Tiap hari ngomongin surga, dia sendiri tidak tahu jalan ke surga. Di dalam hadis riwayat Muslim itu Nabi Muhammad akan membukakan pintu kepada kita, pintu surga nanti itu. Dikerjain loh. Coba, tunjukin hadis. Aduh. Berat. Saya tunjukin hadis ya. Nih, Hadis coba. saya tunjukkan hadis. Ya. Sabar. Jangan takut murtad. Yoi, Anda harusnya berpikir dulu. Waduh, berat sekali Anda ini ya. Saya tunjukkan kepada Anda bahwasanya tidak ada jaminan bahwa Muhammad itu masuk surga. Dia itu pernah ditanya, apakah engkau pasti masuk surga? Muhammad, jangan anu Bang. Jangan seperti itu Bang. Sabar ya. Saya akan tunjukkan hadisnya ya. Sambil abang mencari, saya ingin tanya Bang. Ini saya diskusi sama teman saya yang di MKI ya. Saya balik nih kamera saya. Saya balik nih kamera saya ya. Apakah Muhammad ketika ditanya dia pasti masuk surga, apa jawabannya? Nih, telah menceritakan kepada kami dari... Kameranya mana Bang? Sebentar. Nih. Lihat Bang ya. Nih. Hadis riwayat apa itu Bang? Ya, di sini kan dikatakan hadis riwayat Muslim nomor 2817. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Nah, lihat kan nih. Tidak juga denganku. Kecuali dengan rahmat Allah. Nggak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Tapi Muhammad di ayat lain berkata, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Muhammad sering berantem sama omongannya sendiri. Di satu sisi Muhammad bilang begini, tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Di ayat lain Muhammad berkata, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Muhammad lawan Muhammad. Udah macet. Udah ngelag. Udah. Bentar lagi terpental. Kalau udah begini nih, tangan saya taruh sini ya. Kalau udah begini, bentar lagi terpental nih. Kalau nggak percaya nih, saya menjauh dari sini. Saya jauh ya. Tangan saya ini ya, begini nih. Kita lihat. Nah, kan? Sudah ku bilang. Memang seperti itu, teman-teman. Jadi, yang saya maksud begini. Ketika terjadi sebuah perdiskusian
dan seseorang itu sudah kena telak di situ, tetapi dia tidak mau mengakuinya, sebenarnya diskusi itu tidak perlu dilanjutkan lagi. Yang perlu itu adalah dia mengambil waktu sejenak, entah itu sehari, 2 hari, sebulan, setahun, untuk berpikir dan mengambil satu kesimpulan. Jangan diteruskan lagi diskusinya. Saya sering begitu, teman-teman. Kalau diskusi udah kena, udah terpojok, tahu nggak caranya bagaimana? Matikan sinyal wifi atau internet. Itu cara lama. Dari dulu begitu, setiap debat udah terpojok dia, matikan sinyal. Percakapan dimulai dengan topik yang tampaknya sederhana. Hajar Aswad, batu hitam yang berada di sudut Ka'bah. Batu ini setiap tahun menjadi pusat kerumunan jutaan orang yang berusaha mencium atau menyentuhnya. Bahkan tidak jarang terjadi dorong-dorongan demi menyentuh sebongkah batu yang dipercaya membawa keberkahan. Pertanyaannya kemudian muncul secara tajam. Apa sebenarnya makna tindakan itu? Sejarah sendiri mengakui bahwa sebelum Islam, Ka'bah memang dipenuhi oleh berbagai berhala. Ketika Muhammad menaklukkan Mekah, berhala-berhala itu dihancurkan. Namun satu benda tetap dipertahankan, batu hitam yang sekarang dikenal sebagai Hajar Aswad. Di titik inilah kritik muncul. Jika semua berhala harus disingkirkan karena dianggap sebagai simbol penyembahan benda, mengapa satu batu justru dipertahankan dan bahkan dijadikan objek ritual? Jawaban yang sering diberikan adalah bahwa mencium batu itu hanya sunnah, bukan kewajiban. Namun jawaban itu sebenarnya tidak menyentuh inti persoalan. Pertanyaannya bukan soal hukum wajib atau sunnah, tetapi soal makna teologis dari tindakan tersebut. Jika sebuah batu tidak memiliki kekuatan apa-apa, mengapa jutaan orang rela berdesakan hanya untuk mencium atau menyentuhnya? Dalam diskusi tersebut bahkan muncul pengakuan menarik dari lawan bicara, bahwa batu itu dipercaya membawa keberkahan. Dan disinilah muncul kontradiksi yang sulit dihindari. Ketika agama lain mempercayai benda tertentu membawa berkah, mereka sering dituduh melakukan penyembahan berhala. Tetapi ketika keyakinan yang sama terjadi dalam praktik sendiri, tiba-tiba definisinya berubah menjadi tradisi, simbol, atau mengikuti nabi. Ini yang disebut standar ganda religius. Masalah tidak berhenti di situ. Diskusi kemudian beralih ke otoritas kitab suci. Lawan bicara Edi TV mengakui sesuatu yang jarang diucapkan secara jujur, bahwa Al-Quran saja tidak cukup untuk memandu kehidupan umat Islam secara lengkap. Ia mengatakan bahwa jika seseorang hanya berpegang pada Al-Quran saja, maka orang itu bisa tersesat dan harus dibantu oleh hadis. Pengakuan ini sebenarnya sangat serius secara teologis, karena jika kitab yang disebut sebagai wahyu terakhir dan paling sempurna ternyata tidak cukup menjelaskan praktik dasar agama, maka muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah kitab dianggap sebagai petunjuk yang lengkap bagi umat manusia? Percakapan kemudian menyentuh isu lain yang lebih filosofis, kepemimpinan spiritual. Ketika seseorang mengikuti ajaran seorang tokoh yang telah wafat, apakah ia benar-benar tahu kemana arah yang dituju? Pertanyaan ini dipakai untuk menantang logika pengikut Muhammad. Bagaimana seseorang bisa menuntun manusia menuju kehidupan kekal jika ia sendiri, menurut kepercayaan mereka, masih berada di dalam kubur menunggu hari kebangkitan? Pertanyaan ini mungkin terasa keras, tetapi justru disitulah letak kekuatan logika dalam debat teologis. Ia memaksa orang untuk berpikir, bukan sekedar percaya. Dan ketika logika mulai menekan, seringkali yang terjadi bukan jawaban yang jelas, melainkan kebingungan. Percakapan yang awalnya tampak santai perlahan berubah menjadi situasi di mana argumen mulai kehilangan arah. Ketika kontradiksi semakin terlihat, diskusi pun berhenti secara tiba-tiba. Cara klasik yang sering terjadi dalam perdebatan agama. Fenomena seperti ini sebenarnya menggambarkan masalah yang lebih besar dari sekedar satu ritual. Banyak orang menjalankan agama bukan karena mereka telah menguji kebenarannya, tetapi karena mereka mewarisinya. Mereka mengikuti ritual karena nenek moyang melakukannya. Mereka membela tradisi karena komunitas mereka memegangnya. Dan mereka menolak kritik bukan karena kritik itu salah, tetapi karena kritik itu terlalu mengganggu kenyamanan iman yang tidak pernah diperiksa. Padahal kebenaran tidak pernah takut diuji. Jika sebuah batu harus dicium agar iman terasa lengkap, mungkin masalahnya bukan pada batunya.
Masalahnya adalah kita terlalu lama diajarkan untuk berhenti berpikir. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.